Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu izin melakukan pelaporan sekaligus hasil presentasi hasil dari penelitian sintesis material peningkatan indeks bias silika SiO2 dengan doping titanium dioxide atau TiO2 untuk aplikasi serat optik. Di mana dosen pengampu di sini adalah Ibu Dr. Riri Januarti, SPD MSI. Terima kasih Bapak Ibu telah menjadi pengampu bagi matkul fisika dari kami. Next. Di mana anggota kelompok satu ini beranggotakan dengan saya sendiri, Maulana Rizky Nugra, dan yang kedua ada rekan saya Rizky Mahmuda. Next. Adapun latar belakang dari penelitian kami ini adalah di mana indeks bias penting dalam desain material optik, terutama untuk fiber optik, di mana silika atau SiO2 umum digunakan sebagai material core, di mana indeks biasnya rendah di 1,45, yang sangat membatasi efisiensinya. Sedangkan untuk titanium dioxide atau TiO2 dengan indeks bias lebih tinggi dengan 2,4, di mana TiO2 berkemungkinan besar untuk bisa menunjang untuk meningkatkan kinerja SiO2 dengan mengoptimalkannya sebagai doping. Di mana dalam SiO2 dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari fiber optik dan membuka peluang untuk aplikasi baru dalam fotonik. Next. Adapun tujuan dari penelitian kami, yang pertama adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh doping titanium dioxide atau TiO2 terhadap indeks bias dari silika atau SiO2. Yang kedua ada rasio doping TiO2 yang optimal dapat mempengaruhi sifat optik dari komposit SiO2 TiO2. Yang ketiga ada mekanisme yang mendasari peningkatan indeks bias SiO2 akibat dari doping TiO2. Dan yang keempat dan yang terakhir, penelitian kami ini bertujuan untuk bagaimana pengaruh peningkatan indeks bias terhadap kinerja fiber optik yang menggunakan material SiO2 TiO2. Next. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu SiO2 dan TiO2. SiO2 atau silikon dioksida atau silika adalah senyawa kimia terdiri dari silikon dan banyak oksigen yang merupakan komponen utama dari pembuatan mineral dan batuan. Yang kedua ada titanium dioksida. Titanium dioksida adalah senyawa organik yang terdiri dari titanium dan oksigen, di mana sering digunakan dalam pigmen putih, cat, plastik, dan kertas sebagai bahan fotokatalitik dan aplikasinya pada lingkungan. Next. Adapun sifat optik dari SiO2 dan TiO2 memiliki beberapa sifat, yang di mana SiO2 memiliki indeks bias sekitar 1,46, di mana sifat optiknya termasuk transparansi tingkat tinggi dalam rentang ultraviolet hingga inframerah, serta kemampuannya untuk membengkokkan cahaya. Sedangkan untuk TiO2 memiliki indeks bias antara 2,4 sampai 2,7, tergantung dari bentuk dari kristal TiO2, dan memiliki sifat fotokatalitik yang kuat dan berguna dalam aplikasi penguraian polutan dan pengolahan air serta menyerap cahaya dari ultraviolet. Next. Adapun potensi SiO2 dalam serat optik, yang pertama ada SiO2 dapat meningkatkan kapasitas transmisi serat optik, di mana mempunyai lebih banyak data dan dikirimkan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua ada mengurangi kehilangan cahaya dalam serat optik, dan meningkatkan efisiensi sistem dalam komunikasi optik. Yang ketiga ada SiO2 dapat digunakan dalam pembuatan sensor optik yang lebih sensitif berkat sifat fotokatalitik dari TiO2 yang dapat mendeteksi perubahan lingkungan serta menyerap dari inframerah tadi. Next. Adapun prosedur penelitian seperti yang sudah tertera, lebih lanjutnya bisa kita lihat pada laporan yang sudah kami unggah. Mungkin bisa next. Baik, selanjutnya untuk hasil analisis UV vis atau ultraviolet visible spektro 210 plus akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Mahmuda. Kepada Rizky Mahmuda dipersilakan. Untuk hasil analisis UV-vis dari material silika SiO2 yang telah dilakukan dengan TiO2, kami mendapatkan datanya seperti yang tertera di gambar berikut sebelah kanan bawah. Ini datanya menunjukkan bahwa meski refleksinya menurun pada rentang panjang kelompok visible-nya, namun penyerapannya lebih tinggi, berarti itu menghasilkan peningkatan indeks biasnya. Namun ketika TiO2 ditambahkan, perubahan struktur mikro dan interaksi elektronnya juga bisa meningkatkan konsentrasi pembawa matanya, sehingga berkontribusi nantinya pada peningkatan indeks biasnya. Dan dari data tersebut bisa diambil kesimpulan atau bisa diambil analisisnya pada rentang UV di 185 nanometer sampai 300 nanometer, mana tingkat refleksinya ada 34,3%, dan ini refleksinya tinggi dalam rentang ini, dan juga mengindikasikan bahwa materialnya memiliki kemampuan yang baik untuk memantulkan radiasi UV. Kemudian di rentang visible di antara 300 nanometer sampai 800 nanometer dengan presentasinya 26,43%. Di sini terlihat ada penurunan, mungkin bisa disebabkan oleh penyerapan cahaya yang lebih besar oleh materialnya, terutama pada panjang gelombang yang lebih panjang daripada yang rentang UV-nya. Kemudian selanjutnya di pada panjang gelombang yang tinggi di antara 800 nanometer sampai 1100 nanometer, itu presentasinya mencapai 30%. Dan ini menunjukkan bahwa material masih mempertahankan kemampuan refleksinya yang baik meski ada penurunan sebelumnya di rentang visible-nya. Baik, selanjutnya yang hal-hal atau faktor yang mempengaruhi data yang didapatkan mencapai beberapa persen, 30% tadi. Di penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain, pertama itu tingkat kemurnian SiO2 yang hanya 15% saja, dan juga kemurnian TiO2 yang kami pakai juga sangat rendah, dan ini bisa mengurangi efektivitas dopingnya. Kemudian selain itu proses doping yang kami lakukan juga kurang optimal, dan ini juga bisa menyebabkan distribusi TiO2-nya tidak merata, sehingga ukuran partikel, karena kami juga membeli bahan dengan di toko yang berbeda atau tempat yang berbeda, maka partikelnya tidak seragam, dan ini mempengaruhi juga bagaimana interaksi cahaya nantinya. Kemudian untuk saran dari kami mengenai penelitian ini untuk penelitian lanjutannya, untuk fokus pada pemilihan bahannya yang berkualitas tinggi, kemudian metode dopingnya harus juga lebih baik dan diperhatikan lagi, dan pengendalian ukuran partikelnya untuk SiO2 dan TiO2 itu lebih optimal dan juga lebih merata, dan ukurannya harus sama agar bisa digunakan nantinya untuk aplikasi pada serat optik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rizky Mahmuda. Itulah hasil dari penelitian kami mengenai tentang analisis karakterisasi SiO2 dan TiO2 dalam aplikasi sebagai serat optik.
di mana kami mohon maaf atas banyak kekurangan dari penelitian ini. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.